nggak terjadi lonjakan gula setelah Anda makan yang tinggi gula tadi. Caranya gimana? Ya ini air lah ya, air begini. Ini sebelum Anda makan ya. Misalkan Anda pengen makan roti, nggak apa, makan aja. Namanya juga manusia kan pengen. Tapi jangan sering-sering. Jadi bikin pola. Polanya itu apa? 80% yang masuk ke badan Anda itu produk sehat atau pangan sehat. 20% silakan cheat lah. Jadi mulai dipolain, mulai dikontrol dianya, jangan dia mengendalikan kita. Ya, nah ini air kayak begini, misalkan 1 gelas begini atau mungkin yang setengahnya lah gitu kan, Anda campurkan sama mungkin 1 sendok teh aja cuka apel. Ya, cuka apel masuk ini. Mau cuka apa boleh, cuka nanas boleh, cuka apel boleh, mau apa tuh namanya klasik enzim boleh, macam-macam. Yang sifatnya cairan fermentasi atau probiotik juga boleh. Ya, masukin dia sini sebelum Anda makan yang tadi tinggi-tinggi gula tadi, Anda minum dulu. Apa manfaatnya? Banyak banget. Paling tidak mencegah terjadinya lonjakan gula pada saat Anda makan tadi. Apa manfaatnya atau apa efek dari lonjakan gula yang tinggi tadi? Banyak. Ya, ini jadi masalah sebenarnya yang banyak orang tidak sadar. Jadi saya jelaskan begini. Ini ilmu sederhana, cuman kalau Anda terapkan dan mulai Anda disiplin, akan banyak penyakit yang bisa Anda hindari. Ya. Ini analogi dulu. Jadi di Jepang itu, kalau yang pernah pergi ke Jepang atau lihat di YouTube juga ada pagi-pagi itu kan KRL Jepang itu. Nah, karena penuh banget orang di pagi hari di Jepang itu, maka pemerintahnya ngasih namanya petugas pengatur penumpang. Ya, petugas pengatur penumpang. Fungsinya apa? Mendorong tumpukan penumpang untuk masuk ke dalam kereta. Selesai mereka masuk, pintu tutup. Mau kayak apa dalam itu nggak ada urusan. Pokoknya masuk tuh penumpang. Nah, tubuh kita itu juga sama sebenarnya, mirip-mirip gitu analoginya, ya. Pertanyaannya, si petugas tadi, apakah dia bisa letih? Pasti bisa. Dia manusia, bukan robot. Yang pertama. Yang kedua apa? Penumpang itu kan terus banyak gitu kan, tiap pagi gitu ya. Ini ilustrasi ini cocok banget buat kita sebenarnya, analoginya. Jadi petugas tadi kan lama-lama capek juga dia. Karena kebanyakan penumpang. Jadi solusinya supaya gerbong ini tidak berat perjalanannya, caranya gimana? Ya kurangi penumpang kan. Penumpang jangan abruk-abruk itu masuk, atau paling tidak keretanya diistirahatkan dan petugasnya juga diistirahatkan. Yang paling gampang begitu. Nah, penumpang itu adalah glukosa. Ya. Petugasnya itu insulin, hormon. Tugas dari insulin itu adalah memasukkan gula ke dalam sel gerbong. Ya, dia nggak boleh beredar si gula tadi di pembuluh darah, nggak boleh. Sebab kalau beredar di pembuluh darah, dicek darahnya, oh ternyata banyak gula. Padahal dia nggak boleh di pembuluh darah kita, di saluran darah kita. Makanya orang darah tinggi atau darah kencing manis itu kan sebutnya gula darah naik. Yang harusnya penumpang tadi, gula tadi adanya dalam sel, paham? Ya. Nah, berarti kalau sudah tahu begini kita, ya sebenarnya cara paling mudah untuk tidak mencegah terjadi lonjakan penumpang tadi ya diatur, disiasatin. Caranya gimana? Penumpangnya dikurangi atau penumpangnya diedukasi. Oke, penumpangnya dikurangi atau penumpangnya diedukasi. Apa maksudnya dikurangin? Kalau dikurangi mah gampang, berarti Anda mengurangi asupan kalori yang masuk, entah itu puasa atau Anda mengubah penumpangnya tadi, seperti tadi saya katakan bahwa nasinya tadi atau tepung-tepungan atau mungkin yang tadi karbo olahan tadi itu Anda tambahkan biji-bijian. Kan sekarang udah banyak tuh, ada produk-produk yang bisa ditambahkan ke nasi itu, ya. Itu sumber serat sebenarnya, itu diedukasi penumpangnya. Oke?